Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua. Para peserta Munas Gapkin ketiga Minggu 21 Juni 2020. Pertama, syukur alhamdulillah bahwa acara Munas Gapkin yang ketiga tahun 2020 ini atas izin Allah Subhanahu wa taala akan segera kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan Munas. Pembukaan Munas ini mari kita sama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menginjak kepada acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia. Laporan ketua panitia ini akan disampaikan oleh Bapak Roni Al-Faidisi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pembina Gapkin yang saya hormati, Ketua Umum Bapak Immanuel Sitepu, dan jajaran pengurus pusat Gapkin yang saya hormati, para pengurus, para ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi yang saya hormati, para peserta Munas yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara Munas yang merupakan acara organisasi. Baiklah, saya akan sampaikan mengawali laporan saya sebagai panitia dalam rangka penyelenggaraan Munas atau Musyawarah Nasional Pengusaha Kontraktor Indonesia pimpinan pusat tahun 2020 yang selanjutnya disingkat menjadi Munas Gapkin tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, bertempat di kantor DPD Gapkin Provinsi Banten sebagai host. Dengan tema membangun masyarakat jasa konstruksi yang handal dan profesional di tengah era milenial digital. Laporan ini akan kami sampaikan berupa informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Munas DPP Gapkin tahun 2020, terutama tentang legitimasi atau dasar penyelenggaraan, jumlah peserta, tujuan, serta panduan pelaksanaan Munas DPP Gapkin tahun 2020, serta tercapainya target, tujuan, dan sasaran sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Di antara dasar pelaksanaan Munas kita sekarang ini melalui virtual, yaitu adalah nomor 1 tentang Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, 2 tentang instruksi Menteri PUPR nomor 2/M/20 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nomor 3, dasar adalah keputusan dari Menteri Kesehatan terkait dengan pencegahan pengendalian COVID, kemudian juga surat edaran LPJK nomor 005 SE/LPJK N/3/2020 tentang penyesuaian pelayanan online LPJK nasional dalam upaya pencegahan COVID-19. Kemudian adalah surat edaran nomor 013/SE/LPJK N 2020 tentang perpanjangan keempat pelayanan
online LPJK nasional dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Serta anggaran dasar daripada rumah tangga Gapkin. Dan diperkuat dasarnya adalah dari surat keputusan, surat ketetapan dari DPP Gapkin nomor 01 tab garis miring tek Munas Gapkin tahun 2020 garing 6 Romawi tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang petunjuk teknis tata cara musyawarah nasional serta penyelenggaraan konsolidasi organisasi Gapkin pada situasi pandemi COVID-19. Kami telah melakukan beberapa kali uji coba dalam simulasi kegiatan, akan tapi kita sudah berupaya, ternyata pada hari ini dari jadwal yang kita sudah tentukan masih ada kendala teknis, di samping memang teman-teman juga ada yang baru bergabung. Jadi dengan metode yang kita laksanakan ini baru pertama kali kita laksanakan Munas, dan tentunya banyak hal-hal yang masih sifatnya kurang dalam pelaksanaan, akan tetapi harapan kita adalah bahwa meskipun banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, akan tetapi kita mengharapkan dalam pelaksanaan ini bahwa target dan tujuan serta sasaran dari Munas ini dapat menghasilkan hasil Munas yang kita harapkan. Ya, di samping kita juga melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa tujuan kita melaksanakan Munas ini adalah yang pertama sebagaimana termuat dalam anggaran dasar adalah menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. Yang kedua yaitu mengadakan perubahan, penyempurnaan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kemudian tiganya kita menetapkan program kerja organisasi, dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya sebagai roda organisasi adalah memilih serta menetapkan susunan Dewan Pimpinan Pusat DPP Gabungan Kontraktor Indonesia atau Gapkin periode 2020-2025 serta menetapkan keputusan-keputusan organisasi lainnya. Kemudian pada kegiatan Munas ini kita untuk peserta ini terdiri dari peserta penuh, peserta biasa dan peninjau dan undangan. Yang jumlahnya pada kesempatan kali ini yang hadir pada kesempatan kali ini berjumlah 22 peserta. Ya, demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan, mungkin menyingkat waktu. Nanti kami panitia memohon kepada Dewan Pembina, ya, Dewan Pembina agar membuka acara Munas ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku panitia. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan Munas kali ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami siapkan. Karena satu pertama, yang kedua adalah memang keterbatasan situasi pandemi COVID sekarang ini. Saya akhiri laporan dari panitia dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Munas ketiga Gapkin yang dilakukan secara virtual, dan kita menginjak kepada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta untuk bisa mengikutinya.
Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Nggak ada. Jadi ikutin semua ya Bang Haji ya. Menyanyikan Indonesia Raya selesai dan kita menginjak kepada sambutan Ketua Umum DPP Gapkin 2015-2020 kepada Ketua Umum Bapak Immanuel Setepu dipersilakan. Pak Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Gapkin DPP Bapak Thomas Sitepu, yang terhormat kepada Ketua Panitia, yang terhormat kepada Ketua DPD Provinsi Aceh, yang terhormat kepada Ketua DPD Gapkin Provinsi Sumatera Utara, yang terhormat kepada Ketua Gapkin Sumatera Selatan, yang terhormat kepada Ketua Provinsi Riau, yang terhormat kepada Ketua DPD Gapkin Banten, yang terhormat kepada Ketua Gapkin DKI Jakarta, yang terhormat kepada Ketua Gapkin DPD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat kepada Ketua Gapkin Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat kepada Gapkin Provinsi Jawa Timur, yang terhormat kepada Gapkin Sulawesi Selatan, yang terhormat kepada Gapkin Sulawesi Barat. Hadirin yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai musyawarah nasional
Gapkin yang ketiga, yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPP Gapkin masa periode 2020 sampai 2025. Acara seperti ini menjadi agenda penting dalam organisasi dan dirangkakan dalam rangka restrukturisasi dan upaya meningkatkan komunikasi antara anggota. Sekaligus sarana evaluasi kinerja yang sedang berjalan selama ini. Saya berharap Musyawarah Nasional Gapkin ini dapat menghasilkan ide, gagasan, dan kebijakan organisasi yang bisa mendorong kinerja para penyelenggara, para kontraktor dalam mengembangkan kemitraan yang solid dan produktif dengan semangat perjuangan organisasi membawa kemajuan bidang konstruksi di wilayah Republik Indonesia. Karena itu pula, Musyawarah Nasional Gapkin ini saya minta juga konsisten membahas terhadap tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh dunia konstruksi. Agar para kontraktor-kontraktor ini kreatif dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap suksesnya pembangunan nasional ini, serta peka terhadap lingkungan. Penyedia jasa konstruksi yang dibutuhkan saat ini adalah penyedia jasa yang jujur dalam berkompetensi dan memiliki kepekaan serta perhatian terhadap kepentingan sosial masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh. Dengan demikian akan dihasilkan secara infrastruktur yang memadai yang mampu mendukung efektivitas kinerja pemerintah, pelaksanaan pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi. Selain itu, penyedia kebutuhan sarana umum dapat terpenuhi sehingga aktivitas perekonomian semakin meningkat dan membuka peluang yang lebih besar menuju kesejahteraan masyarakat. Demikian saya sampaikan pidato saya hari ini supaya ditindaklanjuti lebih lanjut. Terima kasih. Wassalam. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama pengarahan dari Ketua Dewan Pembina Gapkin yang terhormat kepada Bapak Thomas Sitepu, kami persilahkan. Saya mewakili. Ada. Pak Ita. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Bapak Sitepu, Pak Thomas Sitepu, dipersilakan. Atau yang mewakilinya, Pak Ita. Pak, sudah saya konfirmasi lagi sebentar, katanya ada relogin lagi ke Zoom-nya, ada sedikit error, jadi sedang login ulang. Baik.
Baik, kita tunggu. Pasti dia muncul nanti. Mohon bersabar, Bapak Iqbal sebagai yang mewakili dari Pak Thomas itu sedang login kembali, jadi mohon sabar dulu. Terima kasih. Belum. Betul, sudah siap? Iya, sekaligus kebuka atau gimana? Iya, sekaligus ngebuka. Kedua, Iya. Pak Iqbal sudah masuk belum, Pak Iqbal? sekaligus kebuka. Sudah masuk, Pak? Pak Iqbal sudah masuk belum, Pak Iqbal? Sudah siap? Sudah masuk, Pak. Sudah siap? Mana beliau? Ya. Untuk Bapak Thomas Sitepu, kami persilahkan untuk pengarahan dan pembukaannya. Sudah langsung dulu. Ya, bilang dulu ya. Kami ulangi Mut. kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Gapkin untuk memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus juga membuka acara Munas Gapkin yang ketiga tahun 2020 ini. Kepada Pak Thomas Sitepu dipersilakan. Terima kasih. Saya memang baru pertama ini menggunakan teknologi. Kalau nanti ada yang tidak tepat dalam sistemnya, mohon dimaklumi. Ini saya belajar banget ini. Memang zaman milenial ini ya saya nggak bisa mengikuti karena saya sudah zaman dahulu kala lah gitu. Oke, saya pengarahan dulu. Petunjuk, saya pengarahan dulu atau pembukaan dulu? Pengarahan diakhiri dengan pembukaan, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya langsung saja ke materinya, bahwa Gapkin ini menurut pengamatan saya, karena saya ikut
mendampingi bagaimana lahirnya sebuah organisasi pengusaha konstruksi ini. Pada mulanya, Saudara Ketua DPP Gapkin ini memberitahu sama saya betapa sulitnya mendirikan organisasi ini. Kalau tadinya saya menganggap itu adalah hak semua warga negara Indonesia, yaitu saya itu adalah negara, ternyata apa yang diinformasikan oleh Saudara Ketua DPP Gapkin ini memang terjadi apa yang dia rasakan selama dia mengawalinya. Kalau saya simpulkan, yang dihadapi oleh Anda semua ini adalah adanya kepentingan organik lain dan adanya kepentingan tumbuhnya organisasi baru. Saudara-saudara sekalian pasti memahami apa yang saya maksud itu, karena aku juga bergelut di dalam masalah itu. Anda tahu, sebentar lagi saya akan disertasi di Universitas Sumatera Utara, yang konon disampaikan informasi kepada saya beberapa hari yang lalu, akan menerima gelar honoris causa dari Universitas Sumatera Utara, yaitu di kampung halamanku sendiri. Kaitannya adalah dengan Munas ini, aku bercerita, walaupun barangkali agak sedikit menyimpang, tetapi mungkin ada pengaruhnya di dalam Munas ini. Saya memang di Bandung tahun 1962, berangkatlah saya dari kota Kabanjahe, sehingga saya lebih pandai berbahasa Sunda daripada berbahasa Karo. Kenapa? Karena saya beradaptasi dengan Tatar Sunda dengan sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungan saya. Saya garis bawahi, sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungan saya, demikian juga nanti Anda, sebagaimana Anda diharapkan oleh lingkungan Anda di dalam membangun dalam bentuk konstruksi itu. Ayah saya sendiri adalah ayah kandung saya, adalah seorang pengusaha yang sangat kukuh. Kenapa saya katakan ayah saya sangat kukuh? Kalau Anda boleh tahu, itu ayahnya ketua DPP Gapkin ini, perusahaannya di Sumatera Utara itu namanya Pinlan Sitepu. Seorang entrepreneurship yang sangat gigih. Tetapi pada suatu saat lahirnya Orde Baru, seiring dengan lahirnya Orde Baru, dan saya adalah penegak Orde Baru itu antara lain bersama Presiden Soeharto, waktu itu masih sebagai Panglima Kostrad, saya sudah ikut itu. Bahwa akhirnya kepentingan yang tadi saya sentil secara sepintas. Anda sebagai pengusaha, apa yang Anda beri kepada saya? Begitulah yang disampaikan oleh Departemen PU atau Kanwil PU, sehingga ayah saya bersikap sebagai berikut. Jika saya sebagai pengusaha harus memberi sesuatu kepadamu, maka sejak ini juga aku berhenti sebagai pengusaha. Itu sikap ayah saya, dan betul. Dia berhenti dan tidak mau lagi dihubungin oleh PU. Dia tolak PU, gitu. Anda tahu, buatan ayah saya sampai hari ini sejak tahun 57-an masih berdiri kokoh bangunan-bangunan yang dia dirikan. Itulah kalau memang biaya itu semuanya diterapkan kepada pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah kita ini. Bagaimana kalian bisa sebagai pengusaha bertanggung jawab kepada negara atau kepada rakyat, ya? Kalau kepada pemerintah kalian bisa bertanggung jawab. Enak aja kalian menjawabkan.
selalu di ACC. Tetapi di balik itu, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kalian itu akan disindir-sindir oleh rakyat. Kualitasnya sangat rendah. Masih didengar ini? Masih didengar? Masih Pak, masih. Oke. Singkat katanya di zaman dulu itu, di zaman katakanlah Orde Lama, Putus jaringan. Lanjut, Pak. Lanjut Pak. lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Kalian suka dengar cerita saya? Suka Pak. Suka Pak, suka. Suka Oke. Pak. Jadi di zaman dulu, zaman Orde Lama, bangunan yang kalian bangun, atau ayah kalian, atau mungkin kakek kalian, tidak lekang oleh hujan. Kukuh bangunan itu. Luar biasa. Rakyat pun merasa suka apa yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha seperti kalian pada zaman kakek atau mungkin ayah kalian itu. Termasuk seperti yang dialami oleh ayah saya. Maaf saudara-saudara sekalian, saya pendiri Orde Baru itu dan juga sebagai pelaku reformasi, tetapi saya adalah anak Soekarno, anak revolusioner Bung Karno. Saya umumkan itu baru beberapa hari ini karena menjelang akan saya disertasi di Universitas Sumatera Utara. Maka terkejutlah semua orang, kenapa saya harus menyatakan diri saya sebagai anak revolusioner Bung Karno. Padahal saya pelaku Tripura. Padahal saya juga yang melakukan reformasi itu. Singkat katanya, sebagai pengusaha, lakukanlah itu kembali. Itulah cita-citaku kepada Presiden Republik Indonesia, yang juga sahabatku itu, supaya kalian tahu. Sahabatku itu Jokowi. Aku yang awalnya, serta mengatakan, pilihlah Jokowi. Belum ada orang di Republik ini yang mengatakan Jokowi menjadi calon presiden. Dan aku hanya bisa mendirikan baliho yang dengan sederhana di depan rumahku di Bandung. Isinya kira-kira sebagai berikut. Doaku, semoga Jokowi dipilih oleh partai politik dan dicalonkan oleh partai politik, bukan dipilih, dicalonkan oleh partai politik menjadi calon Presiden Republik Indonesia, khususnya Partai Demokrasi Pembangunan. Sedangkan saya sendiri, saya kader Partai Golkar. Tidak hanya sekedar kader Partai Golkar, saya sendiri instruktur kader Partai Golkar. Tetapi saya juga lah yang berontak kepada Presiden Soeharto.
di mana pidato saya tanggal 16 Mei 1998 itu, di depan puluhan ribu mahasiswa di Bandung, yang saya perintahkan berangkat dari Bandung ke Jakarta, itulah orang yang menduduki gedung DPR MPR yang mungkin Anda juga ingat sampai ke atap-atap gedung DPR itu. Bertahan menyuarakan, ada yang anti, ada yang benci, dan sebagainya, saudara-saudaraku. Tetapi Thomas Sitepu itu bukan membenci Soeharto, hanya mengingatkan sebagaimana pidato saya tanggal 16 itu, setelah saya bersama 9 tokoh universitas di Bandung, ITB, UNPAD, Parahyangan, bersama saya dipanggil oleh Pangdam 3 Siliwangi. Saat itulah saya mendengar apa yang telah terjadi di negeri ini. Pesanku adalah satu, jangan ada yang meletus peluru di negeri ini. Karena pada waktu itu sudah berjatuhan korban-korban di Universitas Trisakti di Jakarta. Bagaimana kalau mahasiswa yang lainnya, seperti yang di Bandung berkumpul puluhan ribu, juga akan ditembak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan sedih aku mengatakan kepada Panglima seperti tadi itu. Panglima mengatakan kepada kami, utusan dari universitas itu, pergilah engkau, temuin mahasiswa yang sedang berdemonstrasi itu. Kamilah berangkat dari markas Kodam 6, waktu itu sudah Kodam 3 Siliwangi ya, tapi saya kenangannya sebagai markas Kodam 3 Siliwangi. Kami dijemput oleh para demonstran itu ke kantor Pangdam 3 Siliwangi itu. Kalau saudara boleh tahu, namanya Mayor Jenderal Mujaini Sukuh, sahabatku itu. Dan setiap panglima tampaknya jadi sahabat saya mulai dari HR Darsono itu. Jadi datanglah kami, panggung sudah tersedia di gedung di lapangan. Kalau ada orang Jawa Barat di situ, orang Bandung pasti dia tahu. Itu ada lapangan gazebo yang sudah ditata baik, dan di situ sudah ada tempat berpidato itu podium. Kawan saya dari ITB berpidato, tidak ada yang mendengar. Dari UNPAD, ya sama, keneh-keneh wae kata orang Sunda mah. Tetapi Thomas Sitepu entah bagaimana mendapat sambutan yang luar biasa, sampai ada maaf karena iyalah saya lanjutkan aja inti-intinya. Saya katakan, saudara-saudaraku mahasiswa, udah gemuruh, hidup Thomas Sitepu, hidup Thomas Sitepu, kira-kira begitulah. Dalam hati saya ini jangan-jangan saya dihasut ini sama mereka ini, supaya saya anti Soeharto. Tapi yang saya lakukan, tidak saudara-saudara. Saya tidak ada di batinku ini anti kepada Soeharto, karena aku juga yang ikut menegakkan Tritura itu. Pertama, bukan pengikut. Oleh karena itu, saya perintahkanlah masa itu duduk. Mereka duduk. Aku lihat mereka dari podium yang cukup tinggi. Mereka duduk. Setelah duduk, saya ukur waktu, perintah saya berdiri. Berdiri lagi mereka. Ada 2 kali saya mohon, duduk lagi kalian, saya bilang. Karena aku anggap adik-adikku, aku anggap anak-anakku tuh mahasiswa itu, yang aku lihat seperti yang mahasiswa di Trisakti itu, janganlah mereka akan korban peluru yang meletus di Jakarta Raya. Bagi teman-temanku orang Jakarta Raya itu, setelah Munas ini kalian pergilah ke makam mereka, makam mahasiswa itu, antarlah bunganya oleh Gapkin, supaya nanti batin itu menyatu dengan kalian. Lanjut. Lalu saya berpidato dengan suara yang sangat
lemah lembut. Dari gasibu ini aku berbicara kepada Presidenku Soeharto. Menyerahlah Pak Harto. Situasi ini sudah tidak lagi mendukung. Negeri ini sudah dikepung oleh asing. Yang saya sebut itu adalah asing yang menguasai nilai rupiah, dolar, dan sebagainya. Dan negeri ini dalam keadaan tidak lagi sepakat dengan Pak Harto. Siapa mereka, aku tidak tahu. Tetapi mereka itu adalah yang bersuara, yang aku dengar dalam bisikan-bisikan yang aku terjemahkan dengan kata-kata menyerahlah. Artinya bukan menyerah diancam ya. Artinya dalam bahasa Sundanya, sudahlah, tinggalkan itu presidenmu itu. Aku berbicara dari gasibu ke cendana. Itulah pesanku saudara-saudara sekalian. Dan Itu mohon pertimbangan. bagaimana? Durasi Pak, mohon Izin durasinya sudah. sedikit lagi, Oke, Pak Ketua Pembina. siap. Nanti kapan-kapan kita ketemu. Iya, sangat menantikan kami. Dan kemudian sampailah ke munas kalian ini. Jadi karena aku ingin pengusaha kalian ini seperti pengusaha ayahku, bangunlah proyek-proyek pemerintah untuk rakyat ini yang tahan secara usia panjang. Tetapi apakah itu bisa? Itu pertanyaan kita bersama-sama. Mudah-mudahan kelak kita bisa menyampaikan ini kepada Bapak Presiden bersama-sama kita. Kalau kalian setuju ya, Setuju, amin. Setuju. aku akan minta, memohon dengan kakiku merangkak melutut ke istana. Jangan aku dipaksa berjalan dengan tegak. Kalau aku akan merangkak ke istana dengan lututku memohon, Gapkin ini mohon diterima Bapak Presiden. Siapa yang nggak setuju? Setuju semua? Setuju. Nah, kenapa Setuju, Pak. Hah? Setuju. Nah, kenapa tidak semua mengatakan setuju? Coba aku dengar. Mod. Setuju. Mantap kalian semua. Setuju. Harus. Akulah yang akan memohon. Insya Allah Presiden akan mendengar. Karena akulah yang membuat poster pertama di Indonesia ini agar rakyat mendoakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga partai politik bisa mencalonkannya menjadi calon presiden. Seperti Anda semua tahu, akhirnya Partai Demokrasi Perjuangan menunjuk Jokowi sebagai calon presiden. Padahal aku sendiri adalah kader utama di Partai Golkar. Bukan hanya kader, saya adalah instruktur kader Partai Golkar itu, saudara-saudara. Kalau Anda lagi mau tahu, kok bisa orang Karo bisa menjadi instruktur kader Golkar? Saya diperintahkan oleh militer. Padahal waktu itu saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Sehingga saya menjadi anggota dewan termuda dan sampai hari ini belum ada yang menyaingin soal usia. Tetapi aku juga lah sebagai anggota dewan yang pernah datang ke istana yang dengan tegak, tidak dengan yang saya sebut tadi dengan berjalan dengan lutut itu, memohon, tidak. Tapi aku tegak
menyampaikan, ya Presiden Soeharto, aku datang membawa aspirasi rakyat. Negeriku sudah disuap oleh asing, produksi rakyat, saya contohkan Genteng, sudah dilindas oleh asbes. Supaya saudara sudah tahu, akulah yang anti penanaman modal asing itu, Thomas Sitepu. Tetapi saya anti dalam bentuk yang sudah dikerjakan oleh bangsa ini. Jangan dicampurin oleh modal asing. Modal asing adalah penyerta membangkitkan industri rakyat. Itu yang nanti kita sampaikan. Dan saya kira juga itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sekembalinya saya dari istana, memang nggak bisa pulang. Singkatnya, supaya waktu saya bisa saya persingkat, baru saja beberapa tahun kemarin saya diangkat. Selama ini saya sudah dianggap orang hilang. Hanya yang kenal itu adekku itu, Immanuel Sitepu itu, hanya dia yang tahu siapa saya. Tapi saya dianggap barangkali sudah tidak ada di bumi ini. Tiba-tiba saya setahun yang lalu muncul, saya ditunjuk oleh Munas DPP KNPI sebagai salah satu anggota Dewan Pemuda Indonesia dalam strip miring KNPI. Sayalah itu bersama Albert Tanjung. Jadi sekarang ini saya itu di Pemuda sebagai Dewan Pertimbangan. Saya kan karena baru-baru diangkat juga, saya kurang paham betul itu. Tapi saya iakan, oke lah. Saya berpidato juga seperti ini di depan pemuda KNPI, sehingga mereka bersemangat dan mereka tanya, apakah betul yang saudara ucapkan itu? Memang saya bilang, Thomas Sitepu itu berucap sama dengan perbuatannya. Sehingga sebetulnya supaya kalian tahu, saya sudah bisa jadi menteri kemarin itu. Tetapi karena saya itu seperti yang Anda dengar sepintas itu, ya orang juga memang barangkali kalau saya jadi menteri bisa jadi apa-apalah gitu, bisa berbicara apalah, bisa bertindak apalah. Tetapi saya adalah juga sahabat menteri di Republik ini. Maaf saudara-saudara sekalian, saya hanya mengungkapkan aja perasaan saya, apa yang di hati saya. Sudahlah, sekalian selamat bermunas. Nanti kita ketemu. Dengan demikian, saya menyatakan munas ini resmi berlangsung. Selamat bermunas, saudara-saudaraku. Sekian, dan terima kasih. Kasih petunjuk sama saya, seharusnya saya harus bagaimana? Saya akhiri? Ya, karena mengingat waktu, untuk sementara kita akhiri sambutan pengarahan Dewan Pembina, sekaligus tadi sudah membukanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, baru saja kita semua mendengarkan sekaligus juga mengikuti arahan Ketua Dewan Pembina. Banyak hal yang menjadi masukan buat kita semua sebagai motivasi yang kokoh, yang kuat untuk perjalanan Gapin ke depan. Melalui acara pembukaan ini, untuk sementara kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita close dulu 15 menit. Ya. Halo. Hadirin sekalian. Halo, saya rasa nggak perlu close, langsung aja. Mengingat langsung aja.
Langsung masuk sesi 2. Ya, mengingat waktu, ada masukan kita akan masuk kepada sidang pleno yang kedua. Lanjut. Sidang pleno yang kedua ini beberapa agenda, yaitu Kurang jelas deh. kurang jelas. Di layar gimana? Cuma biar dominan. Itu settingan waktunya habis jam 12.45. Iya. Ya. Makanya langsung aja sidang pleno 1 dan langsung pimpinan sidang dari pimpinan sidang sementara ke pimpinan sidang tetap. Nanti baru kita break, nanti baru masuk lagi. Ya setuju ketua, benar. Bentuk dulu. Ya, Bentuk dulu. Baru nanti break. ini kan kita ada waktu setengah jam, 15 menit untuk sidang pleno pertama. Ya, bisa baca nggak? Baca sini. Di sini. Ini slide-nya juga nggak jelas ini. Ya, Nggak apa-apa lanjut, nanti kalau misalkan close. ini slide-nya nggak jelas. Iya, slide-nya nggak jelas. Ada yang di print nggak? Gimana, Dek? Tuh, diganti Dek, gimana, Dek? Kopinya Ini apa? udah. Selanjutnya kita mengingat waktu dan efektivitas proses Munas ini berjalan, kita akan masuk kepada sidang pleno 2. Sidang pleno 2 ini kita awali dengan pemilihan pimpinan sidang. Ya, untuk pemilihan pimpinan sidang dalam hari ini kami dari panitia pelaksana mengusulkan Saudara Henry Jen sebagai pimpinan sidang. Bagaimana forum? Setuju? Setuju. Berdua sama Pak Ben tuh, Pak Ben. Ya. Karena nanti saya setengah jalan. Baik. Atau yang ada di panitia yang saya tunjuk, Pak Ben dan pimpinan sidang sementara, Bapak Edi Muadi. Bagaimana, setuju? Jadi saya tunjuk 3 orang. Oke, lanjut. Ya, Ketua Bapak Henry Jen, Sekretaris Bapak Ben, dan maksud saya Wakil Ketua 1 Bapak Ben, Wakil Ketua 2 adalah Bapak Edi Muadi. Oke, setuju? Lanjut. Oke, lanjut. Ya, silakan pimpinan sidang sementara untuk melanjutkan. Silakan. Menyerahkan. Selanjutnya, untuk mengefektivitas waktu dan proses pelaksanaan Oh, tahu.
Akan masuk penyerahan ke Henry. Ya. Selanjutnya saya serahkan pimpinan sidang sementara ini kepada pimpinan sidang terpilih, yaitu Bapak Henry Jen dan anggota untuk membahas pengesahan jadwal acara dan pengesahan tata tertib. Kepada pimpinan sidang terpilih dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya terima. Slide-nya coba tolong slide-nya ditampilkan. Dek. Slide-nya tolong ditampilkan. Slide jadwal acara ditampilkan. Sebentar, Pak pimpinan sidang lagi ada kendala teknis sebentar. Tolong brief. Di prepare. Assalamualaikum. Interupsi pimpinan sidang. Ya. Kalau bisa, kan setelah dari pimpinan sidang sementara ke pimpinan sidang yang ditunjuk itu dilakukan break dulu. Bisa dilihat? Ini bukan di break karena gini, kita ngejar waktu. Ini kan cuma sebentar. Nanti kita break di pleno ketiga baru kita break. Berarti masuk pleno 2 Ya, dulu. ya pleno 2 sudah kan. Nah, sekarang kita masuk pleno 3. Setelah pleno 3 nanti baru kita break pada saat sidang komisi. Biar waktunya berjalan aja, biar lebih efektif. Baik, dilanjut saja, Pak. Bisa dilihat Bapak Henry Jen? Ya, Naik. dilanjut saja. Ya, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, terus. Ya. Terus. Oke. Terus. Ya. Sekarang masuk di Sidang pleno 3. sidang pleno 3. 3. Ya. Bukan, Pak? Sidang pleno 2. Sampai demisioner, sidang pleno 2 naik ke atas. Slide naik ke atas. Slide naik ke atas. Halo. Slide-nya naik ke atas. Halo. Panitia. Slide-nya naik ke atas sampai di sidang pleno 2. Pleno 2. Pleno 3. Pleno 2. Ya. Pleno 2. Nah. Pemberitahuan kepada para peserta, karena kita tadi di sesi kedua, kita masih menggunakan waktu yang sudah terjadwal. Jadi untuk masuk ke sesi berikutnya, kita akan lab terlebih dahulu. Nah, berikutnya nanti akan kita setting waktu sampai tak terbatas, agar tidak acara tidak terganggu dengan aktivitas keluar masuknya aplikasi. Ya, ini kan masih ada waktu, Ji. Jadi masih ada waktu, kita manfaatkan waktunya. Baik. Sebelum kita habis durasi waktunya, ini waktu yang ada ini kita manfaatkan sampai nanti pembahasannya itu sampai pengurusan demisioner. Jadi kita nggak buang-buang waktu. Ya, baik, lanjut.
Panitia tolong slide-nya naik ke atas. Slide-nya naik ke atas, ini nggak kelihatan. Keputusan penyerahan dari pimpinan sidang sementara ke pimpinan sidang kan. Yang itu sudah selesai. Sidang pleno 1 kan tadi sudah selesai. Kita masuk ke sidang pleno 2. Nah, ini sidang pleno 2 ini. Nah, kita masuk di situ. Setelah sidang pleno 2, nanti baru kita close, nanti kita masuk lagi di pleno 3. Jadi waktu yang tersisa ini kita pakai sampai pernyataan demisioner kepengurusan. Lanjut. Dilanjut saja pimpinan sidang, dilanjut. Dilanjut ya. Baik. Sidang pleno kedua, agendanya, laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP Gapkin periode 2015-2020. Peserta sidang Munas ketiga, peserta sidang Munas ketiga Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia yang berbahagia pada hari ini, pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada Bapak Immanuel Sitepu selaku Ketua Umum DPP Gapkin periode 2015-2020 untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, bisa direspon nggak? Bisa Pak, siap. Ya. Baik, saya lanjutkan. Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia periode 2015 sampai 2020, di mana pertanggungjawaban saya selaku Ketua Umum sudah saya melaksanakan mengenai keuangan yang dari provinsi per provinsi yang tentu bertahap berdirinya, tentu juga tidak bisa diprediksikan dana-dana itu seperti apa yang kita harapkan sebagai berorganisasi. Yang jelas, dana-dana itu semua sudah bisa kita pertanggungjawabkan dari DPP, baik aliran yang dari dari kartu tanda anggota maupun dari biaya overspal per provinsi, di mana kita buat hal ini untuk membiayai diantaranya adalah kantor DPP Gapkin di Pramukasari sampai saat ini. Saya pikir cukup pertanggungjawaban saya, Pak. Terima kasih. Saya serahkan kepada panitia. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih Pak Immanuel Sitepu sebagai Ketua Umum DPP Gapkin periode 2015-2020. Selanjutnya, peserta sidang Munas ketiga, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. Yang mana tadi kita telah sama-sama dengarkan pertanggungjawaban kepengurusan DPP Gapkin periode 2015-2020. Maka dengan itu pimpinan sidang menyampaikan kepada peserta Munas apakah pandangan umum Dewan Pimpinan Gapkin 2015-2020 dapat diterima atau ada tanggapan?
pimpinan sidang, Ya, pimpinan sidang, ya, saya dari DPD Sumatera Utara. Ya. Kalau memungkinkan masih ada waktu, ya. harapkan juga Ketua Umum DPP Pak Emmanuel Teguh untuk menyampaikan berapa provinsi, berapa kabupaten yang sudah terbentuk di Indonesia selama periode 2015-2020. Terima kasih. Oke, baik. Baik, perwakilan dari Sumatera Utara. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Gapkin periode 2015-2020. Apakah tanggapan dari peserta Munas kali ini akan disampaikan? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mengenai pembentukan setiap DPD provinsi, itu yang sudah masuk ke kami itu rata-rata ada yang kurang, ada yang tidak. Katakan seperti Sumatera Selatan sudah penuh. Dan yang kedua, yang paling signifikan adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan itu sudah memenuhi atau sudah diberdirikan berdasarkan laporan daripada ketua-ketua DPD-nya masing-masing kepada DPP Pusat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Panitia. Baik. Terima kasih Bapak Ketua Umum DPP Gapkin periode 2015-2020. Kepada peserta Munas DPD Gapkin Sumatera Utara, apakah jawaban dari Ketua Umum DPD Gapkin 2015-2020 dapat diterima? Pimpinan sidang yang kita maksud tadi, yang kita minta kepada Ketua Umum DPP yang 2015-2020 sebelum desember, jumlah provinsi dan jumlah kabupaten kota yang sudah dibentuk di Indonesia. Oke. Baik, Pak Immanuel, kalau boleh saya tapuk pertanyaan dari Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara, itu ingin mendengarkan jawaban langsung dari Ketua Umum Bapak Immanuel, berapa jumlah DPD Gapkin se-Indonesia yang sudah terbentuk? Jumlahnya, Pak Immanuel. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk jumlah provinsi semasa periode 2015-2020, provinsi sudah terbentuk di 12 provinsi, tetapi satu tidak aktif. Jadi yang eksis itu adalah 11 provinsi. Untuk kabupaten, jumlahnya semua sampai kira-kira 300 kabupaten kota yang sudah terbentuk. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya sampaikan, jadi ada 11 Dewan Pimpinan Provinsi yang sudah terbentuk seluruh Indonesia. Masih ada kekurangan 23 provinsi lagi yang belum terbentuk. Mungkin itu jawabannya kepada Dewan Daerah Sumatera Utara. Siap, terima kasih atas laporan dari Ketua Umum DPP Gapkin Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu catatan notulen dalam forum Munas ini. Baik, kembali saya sampaikan sebagai pimpinan sidang, apakah laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Gapkin periode 2015-2020 dapat diterima? Terima. Oke. Terima. Halo. Baik. Peserta Munas ketiga, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia periode 2015-2020 dapat diterima, dan sekaligus kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Gapkin 2015-2020 kita nyatakan demisioner.
peserta Munas ketiga Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia yang pada kesempatan kali ini selesai sudah sidang pleno kedua yang dimulai dari laporan pertanggungjawaban, pandangan umum peserta atas laporan, pertanggungjawaban DPP Gapkin, jawaban DPP Gapkin atas pandangan umum peserta, pengesahan laporan pertanggungjawaban dan pernyataan demisioner kepengurusan DPP Gapkin 2015-2025 itu sudah selesai. Maka dengan itu 2015-2020, maka dengan itu sidang pleno kedua dinyatakan selesai. Maka pimpinan sidang menskor sidang untuk dilakukan istirahat dan isoma. Nanti kita lanjut ke sidang pleno ketiga, yaitu pembentukan komisi-komisi, komisi A dan komisi B, rapat-rapat komisi dan penyampaian pengesahan hasil sidang komisi. Pimpinan sidang atas nama Henry Jen, atas nama Edi Muhadi, atas nama Pak Ben, menskor sidang selama 30 menit. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi melanjutkan acara kembali. Saya persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini pimpinan skorting sidang saya cabut. Baik, peserta Munas Gapkin ketiga tahun 2020. Kita lanjut ke agenda kita selanjutnya, yaitu pembentukan komisi-komisi, komisi A dan komisi B. Ya, sebelum kita bentuk komisi-komisi, komisi A dan komisi B, saya tawarkan ke peserta Forum Musyawarah Nasional Gapkin ini, apakah pimpinan komisi itu ditunjuk oleh panitia atau ditunjuk oleh peserta Munas? Hemat kami, izin Ketua Sidang, menurut kami dari panitia pelaksana untuk sidang komisi, pimpinan sidang komisi, kami sarankan agar ditunjuk oleh Ketua Demisioner, Bapak Iman Sitepu. Oke, baik. Kepada Bapak Immanuel Sitepu sebagai Ketua Umum Demisioner, kami minta untuk menunjuk Ketua Komisi A, itu dari perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mana, dan Komisi B, itu dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mana. Waktu di tempat saya persilakan. Halo, Pak Immanuel. Bisa direspon? Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita akan menunjuk komisi provinsi. Saya tunjuk dari Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum Demisioner. Lanjut. Tadi sama-sama sudah kita dengarkan bahwa Komisi A itu perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, yang mana Komisi A itu akan membahas program-program yang sesuai ada di dalam agenda acara. Komisi A adalah penetapan program kerja dan rencana pendapatan anggaran dan belanja DPP Gapkin
periode tahun 2020-2025. Komisi B itu adalah dipimpin oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang mana Komisi B itu meliputi penetapan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat Gapkin periode 2020-2025. Maka dengan itu saya selaku pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh anggota peserta Munas Gapkin ketiga. Apakah pimpinan Komisi A dan Komisi B dapat kita setujui? Izin Ketua, untuk pimpinan sidang ini diabsen dulu. Apakah sudah hadir dari Provinsi Aceh dan Komisi B dari Sulawesi Barat? Untuk menanyakan kesiapan kita harus tahu dulu apakah mereka sudah hadir atau belum, Pak. Izin pimpinan sidang dari Aceh sudah bergabung. Ya, terima kasih. Dari Aceh sudah bergabung, dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat sudah bergabung? Belum, Pak. Belum bergabung? Belum bergabung, Sulawesi Barat belum bergabung. Ya. Atau kita ganti dari perwakilan provinsi yang lain, dari Jawa Barat? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah Pak Isna Salahuddin, Jawa Timur Pak Eko. Masih Almut. Ya, peserta Munas sekalian. Apakah Komisi B itu akan, karena yang dari Komisi B Sulawesi Barat belum bergabung, apakah dari perwakilan provinsi lain akan kita tunjuk, kita tetapkan? Saya mohon tanggapannya dari Pak Immanuel. Baik. Seandainya Komisi B yang kita tunjuk tadi Sulawesi Barat belum live, sebaiknya supaya tata tertib ini berjalan sebagaimana mestinya, kita tunjuk kembali, Pak. Yaitu Sumatera Utara juga boleh, Jawa Tengah juga boleh, yang mana saja yang bersedia, yang live. Terima kasih. Oke, baik. Saya tawarkan kepada perwakilan DPD Gapkin Jawa Tengah, apakah bersedia? Pimpinan belum live juga. Belum live. Oh, belum live juga. Jawa Timur? Jawa Timur belum. Oke. Sumatera Utara? Sumatera Utara belum juga. Saya mohon kepada Pak Immanuel. Ini yang ditunjuk belum ada yang live nih Pak Immanuel. Apa belum ada yang gabung nih? Baik, kalau begitu supaya tata tertib terus berjalan agenda ini, yang live siapa Pak? Coba dicek Pak, yang live. Pak Dedet sudah, Pak Dedet. Pak Dedet sudah, Aceh sudah. Banten. Lanjut. Ya. Gimana? Komisi B dari yang gabung dari mana? Dari Bandung sudah ada, Gapkin Bandung. Izin Bapak Ketua, Pak Pimpinan, mengingat waktunya, alangkah baiknya jika yang sudah bergabung aja langsung ditunjuk sebagai Komisi B. Ya, yang sudah bergabung mohon infonya, itu dari provinsi mana? Yang sudah bergabung dari Jawa Barat. Hah? Tujuh ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih peserta Munas yang berbahagia.
Maka dengan itu Komisi B kita ganti dari Sulawesi Barat menjadi dari Jawa Barat. Yang meliputi penetapan kebijakan umum DPP Gapkin periode 2020-2025. Sekali lagi saya tawarkan kepada peserta Munas Gapkin ketiga, apakah pimpinan-pimpinan komisi ini dapat kita tetapkan? Lanjut. Dilanjut, Pak. Dapat kita tetapkan ya? Baik. Lanjutkan. Dapat Lanjutkan. Baik, terima kasih. Lanjut kita agenda selanjutnya. Mohon slide-nya ditampilkan. Slide agenda kepada panitia. Susunan acaranya, slide agendanya ditampilkan. Baik, kita lanjut kepada sidang rapat komisi kepada peserta Munas yang ketiga kali ini yang telah hadir dan bergabung di dalam forum Munas webinar Gapkin. Karena mengingat kondisi dan situasi kita melakukan Munas dalam bentuk virtual, maka pimpinan sidang meminta persetujuan rapat-rapat komisi itu akan dilaksanakan pada saat rakernas atau rapat kerja lainnya yang ditetapkan secara berlangsung di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Gapkin. Apakah dapat disetujui? Setuju. Ya. Jadi rapat komisi nggak kita bahas di sini ya? Iya. Ya. Jadi ini nanti tidak terpisahkan dalam bentuk notulensi yang akan menjadi berita acara Munas kita secara virtual karena hambatan kita untuk melakukan proses secara normatif. Jadi ini akan dicantumkan dalam bentuk berita acara. Ya, dapat disetujui ya? Setuju. Oke. Maka dengan itu pimpinan sidang akan menyampaikan dan meminta pengesahan kepada peserta Munas ketiga Gapkin tahun 2020 ini. Apakah pembentukan komisi A, komisi B, serta rapat-rapat komisi dan penyampaian hasil rapat-rapat komisi dapat kita setujui? Setuju. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Baik, terima kasih. Selesai sudah rangkaian sidang pleno ketiga, yang mana sidang pleno ketiga adalah pembentukan komisi-komisi yang meliputi komisi A dan komisi B, serta dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi yang menghasilkan program-program yang ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia yang tertuang di dalam Munas ketiga Gapkin tahun 2020. Maka dengan itu pimpinan sidang menyatakan seluruh rangkaian sidang pleno ketiga dapat kita setujui. Lanjut, kita masuk sidang pleno keempat. Lanjut, kita masuk kepada sidang pleno keempat. Lanjut. Sidang pleno keempat. Pemilihan Ketua Umum DPP Gapkin Masa Bakti 2020. Pembentukan formatur, rapat formatur, penyampaian komposisi pengurus DPP Gapkin Masa Bakti 2020-2025. Penyerahan panji organisasi Gapkin kepada Ketua Umum Gapkin terpilih, sekaligus menyerahkan pimpinan sidang kepada Ketua Gapkin terpilih, yang dimana Ketua Gapkin terpilih sekaligus nanti akan menyampaikan kata sambutan dan sekaligus untuk menutup Munas Gapkin ketiga kali ini. Itu rangkaian sidang pleno keempat. Baik peserta Munas yang berbahagia, peserta Munas Gapkin ketiga tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual melalui webinar dan tidak mengulangi substansi dari Gapkin itu sendiri sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Gapkin yang telah dituangkan di dalam forum Munas pertama, forum Munas kedua, dan forum Munas ketiga. Maka dengan itu, pimpinan sidang akan melakukan pemilihan Ketua Umum DPP Gapkin Masa Bakti 2020-2025. Pimpinan sidang
menawarkan kepada peserta Munas ketiga Gapkin yang telah bergabung di dalam sambungan webinar ini, apakah pemilihan Ketua Umum Gapkin itu dilakukan secara langsung bebas rahasia atau akan dilakukan secara penunjukan aklamasi atau langsung menetapkan Bapak Immanuel Sitepu sebagai Ketua Umum DPP Gapkin masa bakti 2020-2025. Mohon responnya. Izin pimpinan. Ya, silakan. Ya, dari DPD Aceh, sebaiknya kita langsung usulan kami, kita langsung aja menetapkan Pak Immanuel sebagai Ketua Umum lagi masa bakti 2020 dan 2025. Itu dari Aceh dulu, Pak Pimpinan. Silakan. Dari yang lain? Saya setuju dengan pendapat Pak Dedet dari Aceh. Dari Jatim setuju, Pak. Dari Jatim setuju. Dari Pak Eko Jawa Timur setuju. Ya. Ya. Dari Provinsi Banten setuju. Setuju. Jawa Barat? Setuju. Setuju, Pak. Jawa Tengah? Setuju, Pak. Jawa Tengah Pak Isna? Pak Isna close. Pak Isna masih belum aktif. Setuju, Pak Isna. Setuju ya. Ya, alhamdulillah setuju. Oke. Baik, jadi langsung saja kita lakukan secara aklamasi. Ya, siap, Pak. Oke. Baik, peserta Munas Gapkin ketiga tahun 2020 tanpa mengurangi substansi dari pelaksanaan Munas Gapkin yang telah diatur di anggaran dasar anggaran rumah tangga Gapkin yang telah dirumuskan dan diterapkan pada Munas Gapkin pertama, Munas Gapkin kedua, serta di Munas Gapkin ketiga, maka dengan itu Bapak Immanuel Sitepu ditunjuk secara langsung, secara aklamasi dan ditetapkan di dalam forum Munas Gapkin ketiga ini sebagai Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia untuk masa bakti 2020-2025. Kan itu disetujui, ya? Setuju ya? Setuju. Terima kasih. Ya, selamat kepada Bapak Immanuel Sitepu atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum DPP Gapkin 2020-2025. Semoga di periode yang ke depan Gapkin semakin besar, Gapkin semakin eksis, dan Gapkin semakin mendapat kepercayaan dari seluruh stakeholder yang ada di Republik Indonesia ini. Amin, amin, amin. Amin. Lanjut kita kepada agenda berikutnya, pembentukan formatur. Peserta Munas ketiga, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia tahun 2020 yang berbahagia, yang mana kita tadi telah melaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP Gapkin yang secara aklamasi kembali kita tetapkan Bapak Immanuel Sitepu sebagai Ketua Umum DPP Gapkin periode 2020-2025, maka dengan itu saya meminta kepada Bapak Immanuel Sitepu untuk membentuk formatur sesuai dengan tata tertib Munas kita kali ini dan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang mana nanti rapat pembentukan formatur sekaligus rapat formatur akan menyampaikan komposisi penyusunan pengurus DPP Gapkin masa bakti 2020-2025. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon respon Pak Immanuel atau Bapak Steering Komite untuk menampilkan nanti di slide formaturnya dan nama-nama kepengurusannya. Ben? Pak, bisa langsung bicara, Pak? Itu udah... Ya, silakan, Pak. Terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan di provinsi yang sudah terbentuk. Amanah ini akan saya laksanakan sesuai dengan ADRT. Selanjutnya, bahwa dalam loyalitas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum yang sudah terpilih masa periode 2020 sampai 2025 akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh
seksama, objektif, jujur, berani, adil, dan tidak membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, serta menjunjung tinggi hukum demi kepentingan negara dan bangsa. Bahwa dalam organisasi sebagai kepengurusan, saya akan menjalankan fungsi serta tugas sesuai dengan kapasitas saya yang saya emban dan nilai-nilai normatif atau aturan yang berlaku. Profesional, transparansi, akuntabel, profesional, dan memegang teguh moral. Selanjutnya, untuk komposisi mohon waktu nanti sekitar 5 menit Pak, atau 2 menit lah. Ini lagi saya buat nih. Nanti saya Izin pimpinan. Baik. Izin pimpinan. Ya, siap, lanjut. Untuk pembentukan formatur, rapat formatur, dan penyampaian komposisi pengurus DPP Kapkin, baiknya nanti kita dari DPP menerima hasilnya aja dalam bentuk yang sudah tertulis aja Pak. Jadi tidak usah di forum ini Pak Iman mengerjakannya, tapi secepatnya kami dapat hasilnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadat. Setuju. Baik, seperti itu. Pak Immanuel. Baik, setuju. Oke, baik. Peserta sidang Munas ketiga Gapkin tahun 2020, yang mana kita telah menyelesaikan rangkaian sidang pleno keempat, yang dimana sidang pleno keempat adalah penetapan secara langsung, secara aklamasi, Bapak Immanuel Stepu sebagai Ketua Umum DPP Gapkin masa bakti 2020-2025, sekaligus beliau sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan komposisi pengurus DPP Gapkin masa bakti 2020-2025. Tidak tanpa mengurangi substansi dari pelaksanaan Munas ini, maka dengan itu pimpinan sidang mengesahkan secara langsung, secara keseluruhan, rangkaian sidang pleno pertama, rangkaian pembukaan, rangkaian sidang pleno pertama, rangkaian sidang pleno kedua, rangkaian sidang pleno ketiga, dan rangkaian sidang pleno keempat. Dengan itu disahkan dan ditetapkan di dalam forum Munas Gapkin yang dilaksanakan secara webinar pada tanggal 21 Juni 2020. Dengan ini kami nyatakan sah secara hukum. Terima kasih. Setuju. Setuju ya? Setuju pimpinan. Setuju ya? Karena sekarang sudah terpilihnya Ketua Umum dan nanti Ketua Umum akan menyampaikan secara tertulis susunan formatur dan susunan kepengurusan, maka sidang kali ini saya serahkan kepada Ketua Umum terpilih, Bapak Immanuel Stepu, sekaligus untuk menutup acara Munas Gapkin penyerahan panji. Ya, dan penyerahan panji organisasi Gapkin, sekaligus nanti menutup Munas Gapkin ketiga tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 21 Juni 2020. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Immanuel untuk langsung sambutan dan sekaligus menutup. Baru nanti kita santai-santai yang lain. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas terpilihnya saya menjadi Ketua DPP Gapkin masa periode 2020 sampai 2025, saya akan mengemban tugas ini sebagaimana yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, dan sekaligus juga akan saya berusaha mencoba bersama-sama dengan susunan pengurus yang akan saya buat untuk ikut berpartisipasi
sebagaimana mestinya. Saya tidak banyak panjang lebar ngobrol, yang jelas pada prinsipnya adalah kita sudah melaksanakan Munas ini dengan cara yang sesuai dengan ADRT dan tidak ada penyimpangan. Tentu ini kita mengucapkan terima kasih terutama kepada ketua panitia dan rekan-rekan semua dimanapun itu berada. Saya pikir begitu saja, Pak. Terima kasih. Dan sekaligus saya menyerahkan tonggak ini. Menerima, Pak. Sekaligus saya menerima tonggak Panji ke pemimpinan. Saya menerima Panji DPP Gapkin ini dan saya ucapkan terima kasih. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih semua dan akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke host. Silakan diambil alih oleh organizing komite. Ya. Ya, demikian tadi mana Ya, oke. Sudah? Oke. Demikian tadi para peserta Munas DPP Gapkin yang ketiga tahun 2020 kita saksikan proses atau rangkaian sidang pleno 1, pleno 2, pleno 3, pleno 4 dan diakhiri dengan pemilihan ketua umum yang baru DPP Gapkin secara aklamasi dan secara aklamasi pula kita menerima terkait dengan keputusan tersebut dan panji organisasi DPP Gapkin telah diterima dan siap dilaksanakan Saya sebagai pembawa acara dengan keseluruhan kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semuanya dan sekali lagi saya juga mohon maaf bersama teman-teman panitia masih banyak kekurangan di sana sini dengan acara kegiatan yang dilakukan secara virtual ini dan akhirnya kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi keputusan yang terbaik yang kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.